Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 142. Gerbang gunung itu mengesankan, dan dua gunung batu berwarna coklat abu hadir. Mereka belajar dan kuno, dan telah ada selama bertahun-tahun. Sejak pertumpahan darah orang-orang kudus kuno, akan selalu ada pemuda heroik yang memasuki pegunungan Hundred Shattering setiap 100 tahun. Banyak orang telah masuk ke dalam untuk mencari dan mengagumi artefak berharga. Ketika si kecil masuk, sekelompok jenius dari ras yang kuat telah masuk juga. Gelombang orang seperti banjir mengikuti ke dalam. Reruntuhannya sangat luas dan tak terbatas, dan kabut hitam melayang. Seluruh dunia gelap, dan tidak mungkin untuk melihat jauh di dalam pemandangan ini. Di tanah, puing-puing menutupi segalanya. Ada banyak tembok dan reruntuhan yang rusak, ini adalah peninggalan sejarah. Garis cahaya warna-warni melonjak di dalam reruntuhan, seolah-olah itu adalah benang perak. Itu dengan cepat menembus udara, mengejutkan semua orang. Kemungkinan besar terbang tepat di samping mereka. Mengejar! Sekelompok besar jenius berteriak keras. Mereka berlari keluar satu demi satu menuju jarak dalam upaya untuk menangkapnya. Itu adalah artefak berharga yang telah mengembangkan kecerdasan, jadi jika ditangkap, itu akan sangat berharga. Artefak berharga terkubur di dalam reruntuhan. Si kecil bingung. Dia dengan jelas melihat bahwa benang perak tadi adalah cabang pohon. Itu telah melewati tahun-tahun tanpa akhir tanpa pembusukan, dan sangat spiritual. Artefak berharga ini semuanya hidup, dan tidak akan bersembunyi di satu tempat. Mereka akan terus berganti lokasi, muncul dari mana saja, kata Flame Crow. Sekelompok besar makhluk berjalan bersama. Selain si kecil, sisanya adalah keturunan Archai. Kekuatan mereka luar biasa, semuanya kuat dan kokoh, orang normal tidak akan berani mendekat. Area peninggalan sejarah ini sangat luas, mencapai langsung ke batas bumi yang besar. Selain puing-puing dan puing-puing, ada juga gunung yang hancur di kejauhan. Dari waktu ke waktu, akan ada cahaya berharga yang muncul dari dalam kabut kehitaman. Kelompok mereka melakukan perjalanan jauh ke dalam, menciptakan suara kaca-kaca saat mereka menginjak puing-puing yang ditinggalkan oleh keberadaan kuno. Seolah-olah mereka mendengar berbagai suara pertempuran ilahi sejak saat itu, membuat hati mereka sulit untuk tetap tenang saat mereka berjalan di sini. Awan ungu naik, menciptakan suara rengekan. Ada artefak berharga lainnya, dan itu adalah tanduk binatang ungu. Itu menembus sepotong dinding yang rusak, bergegas ke kejauhan. Mengejar! Pria kecil itu berteriak. Kelompok mata spesies Archaik telah lama menjadi merah karena cemburu. Tanduk ini jelas bukan barang biasa. Itu mengeluarkan suara yang seperti mantra penyihir, membuat roh dasar manusia terasa seperti pecah. Itu pasti artefak berharga yang langka. Burung merah besar berteriak dengan suara "oo", dan menggunakan sayapnya seperti telapak tangan. Itu membawa pot hitam, dan dengan lemparan yang keras, dia melemparkannya ke arah tanduk binatang itu. Hong! Itu benar-benar dipukul, namun, tanduk binatang ungu itu tampaknya tidak terpengaruh. Asap tebal membubung, menjadi semakin cemerlang. Panci hitam itu meledak, menabrak istana raksasa yang runtuh namun mengesankan dan menyebabkan asap membubung ke langit. Semua orang menyerang bersama. Singa berkepala 9, Sable, Flame Crow, pakar balap bermata 3, si kecil dan yang lainnya semuanya bergerak bersama. Simbol menutupi langit, bergerak menuju dan mengelilingi tanduk binatang itu. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat bergegas, mencoba menyalipnya. Mereka ingin merebut artefak berharga spiritual ini.
suci. Tanduk binatang ungu memancarkan cahaya, menjadi semakin cemerlang. Itu benar-benar langsung menembus langit, melonjak ke langit yang gelap. Kecepatannya terlalu cepat, dan dalam sekejap mata, itu menghilang. Sangat kuat. Mungkin saja artefak berharga itu adalah sisa dari seorang suci. Itu penuh semangat, dan bahkan tanpa mengambil inisiatif untuk menyerang, itu sudah memiliki begitu banyak kekuatan. Mereka menyesal. Mereka memandang tanpa daya, dan benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan suara Weng, udara bergetar. Selembar putih muncul, dan itu seperti Bima Sakti saat muncul, menyapu ke arah pinggang si kecil. Garis ini adalah pancaran pedang menakutkan yang ingin membelahnya menjadi dua. Dia dengan cepat menghindar. Cahaya pedang yang seperti pelangi mengalir melewati tubuhnya, membelah 100.000 jin batu menjadi dua. Permukaan potongannya rata dan halus seperti cermin. Pedang ini sangat tajam, dan ujungnya sangat tajam. Jika benar-benar ditebas ke tubuh seseorang, hasilnya akan terlihat jelas, itu benar-benar terlalu kuat. Dia berani menyerang kita. Kilatan tak menyenangkan terungkap di mata burung merah besar itu. Itu baru saja mempromosikan peringkat, dan kekuatannya meningkat dalam jumlah besar, jadi selalu mencari seseorang untuk menguji keterampilannya. Si kecil merasa gemetar ketakutan, dan wajahnya menunjukkan ekspresi marah. Dia melihat ke arah itu dan hanya melihat seorang pria berjubah hijau dengan cepat mundur. Membunuh! Burung merah besar berteriak keras dan bangkit setelah mengepakkan sayapnya. Itu dengan cepat bergegas ke kejauhan, dan karena dia bisa terbang, kecepatannya secara alami lebih cepat daripada yang lain. Ayo pergi bersama. Mengambil tindakan di depan begitu banyak dari kita, apakah dia tidak menempatkan kita di matanya? Singa berkepala 9 juga meraung. Itu membuka mulutnya dan mengeluarkan desisan yang jelas, menyebabkan cahaya keemasan menenggelamkan reruntuhan. Sekelompok besar spesies archaik mulai melawan, mengikuti burung merah besar, singa berkepala 9 dan si kecil saat mereka mengejar. Weng! Cahaya api di langit terbang ke segala arah. Panci hitam burung merah besar dan pedang terbang bertabrakan dengan keras, menciptakan gelombang cahaya cemerlang dan suara dangdang. Ayo cepat, persetan dia. Aku tidak bisa mengatasi ini. Burung merah besar berteriak, meminta bantuan. Meskipun si kecil tidak bisa terbang, kecepatannya masih sangat cepat. Dia sudah bergegas, dan setelah mengeluarkan cermin tulang suani itu, sinar petir dilepaskan, meledak ke arah individu berjubah hijau itu. Auhu, singa berkepala 9 juga meraung keras, dan caranya yang mengesankan bisa menelan gunung dan sungai. Simbol emas melonjak seperti lautan, bergegas ke depan. Aku! Flame Crow berteriak keras, dan suaranya tidak menyenangkan. Api besar yang tak berujung meletus, menelan segala sesuatu di depan. Mata ketiga ahli 3 mata ras terbuka, dan cahaya ilahi biru terbang keluar, menciptakan suara kiang-kiang. Individu berjubah hijau itu sangat kuat, namun, di bawah serangan si kecil dan kelompok keturunan archaik, ia segera tidak dapat menopang dirinya sendiri lagi. Itu memuntahkan seteguk besar darah, dan pedang tulang di tangannya mengeluarkan suara retak. Retakan muncul di pedang, dan darah keluar dari sudut mulutnya. Cahaya mengerikan terpancar dari pupilnya, dan hatinya meratap. Retakan benar-benar muncul di artefak berharga di tangannya, menyebabkan tulang berharga yang berkilau redup. Itu membuatnya marah, dan tubuhnya sakit. Ih, itu bukan anak muda. Sable terkejut. Rambut individu berjubah hijau itu acak-acakan, dan dia mengungkapkan penampilan aslinya. Sepertinya dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dan bukan pemuda yang jenius. Jelas bahwa dia adalah salah satu dari yang dibatasi. Pria kecil itu menggigil dalam hati.
Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Dengan cepat bergegas, dia berkata, "Bunuh!" Semua orang mengikuti dan mulai mengejar orang itu. Meskipun kekuatan individu berjubah hijau itu hebat, dan itu jauh melampaui seorang jenius normal, dia masih terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Peu. Si kecil mengeluarkan cermin tulang Suanni dan menggunakan kekuatannya. Kilatan petir menyambar bahu kiri pihak lawan, segera meledakkan area kabut berdarah. Skapulanya terbelah, dan lengan itu hampir jatuh. Individu berjubah hijau melolong sedih. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mengambil jimat ilahi dari dadanya. Dia menempelkannya ke telapak kakinya, menciptakan aliran cahaya dan menghilang dari bumi yang besar ini. Sungguh jimat ilahi yang kuat. Itu adalah barang dari zaman kuno, dan itu pasti diperoleh dari peninggalan sejarah ini. Itu tak ternilai harganya. Jimat surgawi seperti ini memiliki batas penggunaan. Dia tidak bisa menggunakannya berkali-kali. Spesies archaik ini semuanya cukup berpengetahuan, mengenali jimat penarikan. Mereka hanya bisa menghela nafas pada keberuntungan individu berjubah hijau ini, benar-benar menuai panen di dalam reruntuhan ini. Sialan, pedang tulangku retak. Individu berjubah hijau mengutuk dari kejauhan. Wajahnya yang menyeramkan penuh dengan noda darah, dan dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Jangan berpikir kamu bisa membunuh anak itu hanya karena kamu salah satu yang dibatasi. Dia sangat sulit dikalahkan, kata seorang penatua. Di dekatnya, ada beberapa orang lain. Masing-masing dari mereka membawa aura yang menakutkan, dan tidak ada yang biasa. Mari kita bunuh jalan kita dan bersihkan keturunan archaik itu. Mereka semua pasti membawa artefak berharga, jadi membunuh mereka akan lebih mudah daripada mencari di dalam reruntuhan ini, kata pemuda berjubah hijau itu. Asal-usul spesies itu sangat bagus. Jika kita membunuh satu atau dua dari mereka, itu mungkin tidak terlalu penting. Namun, jika kita membunuh mereka semua dan berita tentang ini entah bagaimana bocor, maka kita akan membawa bencana besar bagi klanku. Seorang tetua berkata dengan nada rendah. Mereka berasal dari klan besar, dan itu adalah salah satu dari 4 klan besar yang sebelumnya telah diperas oleh pria kecil di dalam Void God Realm. Di area lain, ada sekelompok orang tersembunyi yang ingin mengalahkan si kecil. Selain itu, ada beberapa orang yang sudah pindah, dan saat mereka menyelinap mendekat, mereka bersiap untuk menyerang seperti kilat. Di dalam reruntuhan, si kecil sudah menyadari hal ini. Persepsinya sangat bagus, dan terus-menerus mengamati pergerakan angin dan rumput di sekitarnya. Ada seseorang yang ingin mengalahkan kita. Kali ini, si kecil memberi mereka peringatan dini. Apakah ini tidak pernah berakhir? Naik bersama dan pisahkan mereka. Burung merah besar berteriak. Singa berkepala 9, Sable, Three-Eyed Race dan yang lainnya semuanya kesal. Mereka bergegas bersama, saat cahaya warna-warni berkedip, metode berharga bangkit bersama, kekuatan mereka sangat mengejutkan. Orang-orang yang terbatas, ini semuanya terkejut. Mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Bajingan! Kami jelas baru saja tiba, dan tidak mengekspos diri kami di sepanjang jalan. Orang-orang dari klan ini tidak tahu bahwa individu berjubah hijau telah bergerak lebih awal. Pemberontakan sedang terjadi di reruntuhan. Kelompok spesies archaik menyerang bersama-sama dengan kekuatan yang menakjubkan. 4 klan besar dibantai sampai darah menutupi tubuh mereka tanpa rute ke surga dan tanpa gerbang ke bumi. Pada akhirnya, mereka semua terbunuh. Sangat benci. Mengapa anak buas ini dikelompokkan dengan spesies archaik ini, menjadi sekuat ini? Yang lain dari klan ini kesal saat mereka bergegas dari kejauhan. Dalam 2 hari berikutnya, si kecil, singa berkepala 9, burung merah besar, Flame Crow dan yang lainnya menjadi penguasa.
Mereka menyapu reruntuhan ini, dan tidak banyak yang berani memprovokasi mereka. Selama periode waktu ini, mereka telah mengejar individu terbatas beberapa kali. Selama mereka melihat orang yang lebih tua diam-diam mendekat, mereka akan mengejar mereka dengan ganas dan ganas. Pasukan 4 pakar hebat sangat tertekan. Tepatnya siapa yang membunuh siapa? Mereka mengumpulkan para ahli untuk memasuki reruntuhan ini dengan tujuan merawat bocah iblis itu. Pada akhirnya, mengapa mereka yang dikejar dan dipukuli? Reruntuhan itu luas dan tanpa batas. Setelah berjalan selama 2 hari, mereka masih belum melihat batasnya. Dalam periode waktu ini, kelompok si kecil telah melihat sekitar 10 artefak berharga, namun mereka semua terbang ke langit, sehingga sulit bagi mereka untuk ditangkap. Hong-hong! Tiba-tiba, kedengarannya seolah-olah semburan gunung sedang turun. Sinar cahaya berkembang di batas cakrawala, dan seolah-olah 9 matahari terbit pada saat yang sama. Itu menyebarkan kabut hitam, menciptakan suara yang seperti guntur. Tidak bagus, cepat kabur! Sejumlah besar artefak berharga dihidupkan kembali, membentuk gelombang ilahi. Seseorang meraung keras. Di depan, ada 10.000 makhluk yang melarikan diri ke belakang. Wajah mereka pucat, tanpa sedikit pun warna. Di dalam kelompok itu ada kera keras yang kuat, Suani yang menakutkan, dan yang lainnya. Ada banyak anak manusia yang berasal dari keturunan bangsawan. Semua makhluk yang memasuki reruntuhan ini berlari dan melarikan diri. Mereka semua khawatir dan cemas dari situasi putus asa ini. Surga, artefak berharga bangkit. Mereka membunuh makhluk-makhluk yang memasuki reruntuhan ini. Cepat lari demi hidupmu. Flame Crow berteriak dengan keras. Hal yang sama meletus beberapa hari yang lalu, dan pada saat itu, beberapa jenius juga mati. Itu melebarkan sayapnya untuk membumbung ke langit, membentuk seberkas cahaya gelap sebelum menghilang ke kejauhan. Ini tidak mungkin untuk dipertahankan. Ahoho! Singa berkepala 9 meraung keras, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Itu menginjak untaian manik-manik sebelum dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Burung merah besar, Sabel, ahli balap bermata 3 dan lainnya tidak terkecuali. Mereka berbalik dan melarikan diri, karena itu jelas merupakan kekuatan yang tidak dapat mereka lawan, itu terlalu menakutkan. Di batas cakrawala, suara ilahi terdengar seperti guntur. Cahaya warna-warni berkembang dengan luar biasa, benar-benar menenggelamkan langit dan bumi. Seolah-olah kira-kira selusin burung ilahi keturunan Archaik, Golden Crows muncul, menutupi langit. Mereka menerangi reruntuhan. Artefak berharga itu digabungkan bersama, memancarkan cahaya warna-warni saat mereka membantai jalan mereka. Mereka benar-benar seperti gelombang ilahi, dan saat mereka menciptakan suara gemuruh, tidak ada yang bisa melawan mereka. Banyak makhluk menyembunyikan langit dan menutupi bumi, melarikan diri dari segala arah dengan kacau. Mata si kecil melebar sampai besar. Dia melihat banyak harta karun aneh, dan semuanya dimurnikan dari tulang berharga spesies Archaik, bulu, dan bagian lainnya. Sayap ilahi gagak emas, tanduk abu naga banjir, cangkang berharga penyu misterius. Semuanya adalah harta yang sangat berharga. Milikku, milikku, mereka semua milikku. Pria kecil itu mengepalkan tinjunya yang kecil, dan matanya yang besar menjadi seperti bulan sabit saat dia terus-menerus menyeka air liurnya. Namun, mengikuti suara gemuruh, gelombang ilahi semakin dekat. Dia hanya bisa melompat-lompat dalam kemarahan sebelum melarikan diri juga. Cahaya darah meledak. Sementara raksasa setinggi selusin meter melarikan diri, itu diiris oleh artefak berharga gading gajah putih bersih. Kepalanya yang besar jatuh, dan saat darah mengalir tinggi ke langit, mayat tanpa kepala itu jatuh ke tanah. Ah! Tidak jauh, sekelompok jenius menangis sedih.
Sayap gagak emas menampar, menciptakan api yang meluap ke langit. Ada 10 individu yang segera menjadi obor sebelum berubah menjadi abu, sama sekali tidak meninggalkan apapun. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Gelombang ilahi bergegas maju dan artefak berharga menyerang, menyebabkan suara seperti guntur yang memekakkan telinga. Seolah-olah 10 matahari melayang di udara, benar-benar mempesona. Daerah ini menjadi panggung pembantaian. Dong! Suara drum mengguncang langit. Itu adalah drum kulit naga bertanduk, dan saat itu terdengar, itu mengguncang banyak orang sampai mereka batuk darah. Banyak orang jenius yang kecewa, dalam ras masing-masing, mereka jarang memiliki lawan, tetapi di sini, mereka menemukan bahwa hidup mereka tidak terlalu berharga. Dong, dong. Ketukan drum terdengar, dan pada akhirnya, lebih dari 10 tubuh orang bergetar hebat sebelum mereka batuk seteguk darah. Mereka memuntahkan hati mereka yang hancur, dan semua tulang di tubuh mereka patah. Peninggalan sejarah berbau darah, dan pemandangan pembantaian ada di mana-mana. Hanya 4 jam kemudian cahaya terang dan gemerlap dari cakrawala mulai menahan diri. Di dalam reruntuhan, area itu benar-benar gelap. Dari waktu ke waktu, artefak berharga akan mengalir keluar, memancarkan untayan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah bintang jatuh berada di langit yang luas. Namun, mereka tidak lagi mengingini mereka, dan malah merasakan tubuh mereka menjadi sedingin es. Artefak berharga di sini terlalu menakutkan, dan selama mereka dikelompokkan bersama dan membentuk gelombang ilahi, mereka bisa dengan mudah menghapus semuanya. Benar-benar tidak ada yang bisa menolaknya. Setelah bencana besar ini berlalu, setidaknya ada 2.000 makhluk yang terbunuh. Saat mayat menutupi reruntuhan, puing-puingnya diwarnai dengan warna merah segar. Senjata yang ditinggalkan oleh para ahli kuno itu menakutkan. Banyak orang memiliki ide untuk mundur. Meskipun artefak berharga itu bagus, mereka tidak seberharga nyawa mereka. Hal-hal itu semua sulit didapat. Wajah lelaki kecil itu kotor, dan hanya sepasang matanya yang besar yang cerah dan jernih. Baru saja, dia adalah anggota kelompok besar yang melarikan diri. Dia terguncang sampai ke inti sepanjang jalan, tetapi tidak menemui bahaya apapun saat dia melarikan diri dari medan perang yang berdarah. Itu benar-benar menakutkan. Saya hampir ditusuk oleh cabang pohon ilahi itu. Si kecil mengusap lengannya. Ada luka di sana, tapi sudah sembuh. Kecepatan pemulihan tubuhnya sangat cepat. Itu hanya luka ringan, dan dalam sekejap, itu sudah berhenti berdarah sebelum menutup. Pada saat ini, dia telah lama mengembara dari singa berkepala 9, gagak api, burung merah besar, sabel dan yang lainnya. Ini karena dia memperhatikan artefak berharga itu dengan rasa ingin tahu, tertinggal di belakang. Sisanya kemungkinan besar tidak terpengaruh. Wu harus lebih berhati-hati. Setengah bulan berlalu dalam sekejap. Pakaian pria kecil itu compang-camping dan lusuh saat dia berjalan ke bagian terdalam dari reruntuhan. Selama periode waktu ini, gelombang ilahi telah terjadi beberapa kali, dan dia secara bertahap menjadi terbiasa dengan polanya. Setelah gelombang ilahi, akan selalu ada beberapa hari ketenangan. Di depannya, puncak gunung menutupi area itu. Beberapa dari mereka akan memiliki cahaya berharga yang naik dari waktu ke waktu, menyebabkan niat membunuh menyebar keluar. Banyak artefak berharga yang kuat disembunyikan di sini. Ini adalah asal mula gelombang ilahi, dan di sanalah mereka berkumpul. Mereka menyerbu keluar dari sini ke reruntuhan, membawa bencana pembantaian besar-besaran, kata lelaki kecil itu dengan tenang. Pada kenyataannya, meskipun ada banyak harta karun yang tersembunyi, itu lebih aman daripada di luar. Paling tidak ada gelombang ilahi di sini, dan semuanya terjadi di luar.
Sepertinya bukan hanya aku yang mengerti situasinya. Ada banyak ahli yang juga masuk. Si kecil menjadi berhati-hati. Dia melihat beberapa individu kuat bergerak diam-diam, berkeliaran di gunung untuk mencari artefak berharga. Tak satu pun dari orang-orang yang bisa tiba di sini lemah. Mereka semua memiliki kekuatan yang menakutkan dan kemampuan yang luar biasa. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, dan itu benar-benar tandus. Terlepas dari apakah itu gunung, dataran, atau lembah, mereka semua tampaknya telah melalui bencana besar. Akibatnya, semua kesempatan untuk hidup padam. Yang dibatasi. Pria kecil itu menggigil kedinginan. Dia memperhatikan bahwa para ahli manusia semuanya adalah karakter generasi yang lebih tua. Dia menjadi serius, mengambil tindakan pencegahan yang ketat. Baginya, manusia mungkin lebih berbahaya. Ada beberapa kelompok yang membuat keputusan tegas untuk membunuhnya, jadi dia pasti harus berhati-hati saat berhadapan dengan mereka. 2 hari kemudian, si kecil bertemu dengan penyergapan. Bahunya berlumuran darah, hampir putus, dia menerima cedera fatal. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan gunting emas, membelah seseorang menjadi 2 di bagian pinggang. Organ dalam mereka jatuh ke tanah, menciptakan bau darah yang sangat mengerikan. Bunuh! Ada 5 lainnya yang tidak terpengaruh, dan usia mereka bervariasi dari 20-an hingga 30-an. Mereka menerkam seperti harimau dan serigala, dan semuanya dibatasi. Si kecil mengalami krisis. Dia menggunakan kekuatannya untuk menginjak kedua kakinya, menyebabkan seluruh gunung pecah di tempat. Setelah itu, puncak gunung mulai meluncur, menciptakan suara honglonglong saat jatuh. Asap dan debu membubung ke langit. Ekspresi orang lain berubah. Pemuda manusia ini terlalu menakutkan, secara langsung menyebabkan gunung runtuh dan jatuh. Itu sangat mengejutkan. Mereka tidak dapat membunuh musuh, dan mulai membela diri satu demi satu. Si kecil memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri, menghilang dalam debu dan kerikil yang naik. Dia telah mengalami krisis, karena area ini penuh dengan bahaya. Seseorang bisa kehilangan nyawanya hanya karena sedikit ceroboh. Beberapa hari kemudian, si kecil pulih dari cederanya dan berjalan keluar dari gua. Cahaya ilahi berkedip-kedip di matanya. Kali ini, dia pasti harus memperhatikan, karena jelas ada beberapa kekuatan besar dari umat manusia yang mengincarnya. Semuanya adalah individu terbatas. Ih! Dia terkagum-kagum. Di kejauhan, ada sebuah lembah yang memancarkan cahaya warna-warni dari bagian dalamnya. Jelas bahwa artefak berharga tersembunyi di dalamnya. Seperti celah, dia bergegas mendekat, diam-diam bergerak mendekat. Tidak ada tumbuhan di dalam lembah, dan sama dengan tempat dia sebelumnya berada. Itu adalah sebidang tanah tandus, benar-benar kosong. Si kecil masuk dengan hati-hati, dan matanya langsung terbuka lebar. Benar saja, ada artefak berharga di sana. Pagoda tulang putih murni tenggelam dan mengambang. Itu menerima dan mengirimkan cahaya warna-warni, dan saat uap menguntungkan naik, itu sangat mencengangkan. Ini benar-benar harta yang unik. Si kecil merasa khawatir, takut bahwa dia akan memperingatkannya untuk melarikan diri atau gagal membuatnya menyerah. Dia mengeluarkan cermin tulang suani, dan kemudian dengan keras menyorotkannya ke depan. Dia kemudian dengan cepat mengungkapkan gunting tulang emas, menggunakannya bersama-sama. Itu ditembakkan untuk menekan dan memenjarakan pagoda tulang dewa ini. Di dalam lembah, cahaya dewa segera meletus. Ribuan dan 10.000 sinar ilahi menari-nari, menenggelamkan area ini. Itu sangat misterius. Tidak jauh, ada kereta kaisar di atas puncak gunung. Seekor harimau putih duduk tegak di atasnya,
dan di sampingnya ada 2 gadis manusia jenius yang sedang memberinya makan daging segar. Tidak ada binatang buas yang menarik gerobak, melainkan 4 ahli yang mengangkat gerobak untuk bergerak dia. Selain itu, ada beberapa tetua yang berada di depan, berdiri sebagai penjaga. "Yi, harta berharga? Ayo cepat ke sana. Tidak peduli siapa itu, kami akan membunuh mereka." Harimau putih itu duduk dan berbicara dengan suara dewa. Pancaran yang mengerikan dipancarkan dari pupilnya, dan area ini segera mulai bergemuruh dengan suara guntur. "Pergilah!" Kereta kaisar memancarkan cahaya. Itu sebenarnya adalah artefak berharga yang kuat, dan cahaya warna-warni melilit sekelompok orang ini saat mereka terbang menuju jurang. Ketika mereka baru saja tiba, mereka segera mulai menyerang. Simbol yang tak terhitung jumlahnya tersebar, seolah-olah mereka akan menenggelamkan seluruh negeri ini. Lembah itu mulai membentuk tanah longsor dari keempat sisinya, dan bebatuan berjatuhan ke langit. Si kecil sangat marah. Pada saat kritis seperti itu, sebenarnya ada orang yang mengganggunya, datang untuk menghancurkan segalanya. Mereka mencegahnya mendapatkan pagoda tulang dewa itu, membuatnya marah. "Yi, ini kamu. Ini bukan Broken Sky City, dan tidak ada tetua di sana yang melindungimu. Kali ini, kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri, bunuh dia." Harimau putih itu berteriak. Itu mengeluarkan raungan harimau, karena membenci ucapan manusia. Kereta kaisar bersinar, dan simbol-simbol itu terbakar lebih hebat dari sebelumnya saat semuanya jatuh. Itu adalah auman harimau. Harta berharga setelah semua. Manusia, kamu tidak perlu berusaha dengan sia-sia, karena itu milikku. Harimau putih itu keluar. Ini adalah artefak berharga yang paling disukainya setelah memasuki jurang gunung. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.